Bule asal Inggris ini sedang bersiap-siap untuk pindah ke Pulau Bali setelah berdiskusi panjang dengan istrinya. Menurut si bule, mereka harus keluar dari zona nyaman, yaitu keluar dari rutinitas yang sudah bertahun-tahun mereka lakukan dengan cara pergi ke sebuah negara tropis untuk membesarkan anak-anak mereka di sana. Akhirnya, si bule pun terbang ke Pulau Bali bersama kedua putranya yang masih kecil untuk memulai hidup baru di sana. Setelah sampai, mereka pun langsung menuju ke tempat mereka akan tinggal. Lalu keesokan harinya, si bule langsung menunjukkan villa yang mereka sewa, dan ternyata, mereka menyewa sebuah villa yang cukup mewah, dilengkapi dengan sebuah kolam renang di sampingnya. Akhirnya, hari pertama di Bali, si bule rupanya tidak mau berlama-lama berada di villa, karena setelah itu, mereka pun langsung mengajak anak-anak mereka jalan-jalan. Tapi sayang, ketika mengunjungi sebuah kawasan wisata yang dipenuhi kera, anak si bule langsung menangis, karena ternyata dia sangat ketakutan berhadapan langsung dengan kawanan kera yang menguasai tempat ini. Meski anak-anaknya terlihat kelelahan, si bule tetap merasa senang, karena menurutnya, inilah tujuannya membawa keluarganya keluar dari Inggris, yaitu membawa mereka keluar dari rutinitas yang membosankan untuk memulai petualangan baru di Bali. Meninggalkan pekerjaan tetap, rumah yang nyaman, dan rutinitas yang sudah dijalani selama bertahun-tahun bukanlah keputusan yang mudah. Namun, itulah pilihan yang diambil oleh sebuah keluarga asal luar negeri ketika memutuskan pindah ke Indonesia. Makin banyak teman-temanku dari Rusia pindah ke Indonesia. Hari ini aku ketemu sama Iren, dia juga dari Rusia tapi tinggal di Bogor. Aku ajak dia jalan-jalan ke kebun raya Bogor karena orang Rusia tuh suka banget jalan kaki sambil menikmati suasana alam. Kalian sering nanya, aku sudah 8 tahun di Indonesia, apakah sudah lupa bahasa Rusia? Tenang, gak mungkin ya. Sama Iren, kita puas banget ngobrol pakai bahasa Rusia di sini. Rasanya kayak punya superpower karena gak ada yang ngerti kita, tapi kita ngerti semua orang. Setelah itu kita langsung nyebrang ke Surya Kencana di depan. Karena tadi lumayan kepanasan, kita beli es krim pisang hijau. Rasanya tuh seger banget, manis. Pisangnya juga ada rasa pandan, terus ada kayak jelly-jelly juga. Teksturnya jadi unik banget. Pokoknya bagus buat refreshing. Setelah itu lanjut ngemil otak-otak karena Iren belum pernah coba. Awalnya dia kira itu pakai otak ikan, ternyata bukan ya, cuma nama aja. Walaupun otak-otaknya kecil, rasa ikannya tuh kuat banget, apalagi dimakan sama saus kacang jadi makin gurih dan nagih. Next, waktunya makanan utama, soto Bogor. Kita pilih tempat yang paling rame. Di sini pilihannya banyak banget, soto kuning, soto mie, iga, bakso dan lain-lain. Kita pilih soto mie aja, isinya daging sapi, risol, mie kuning. Enak banget, lumayan pedes juga walaupun kita nggak pakai sambal. Dan harganya cuma 25.000, worth it banget ya. Ternyata pas lagi makan, hujan turun. Ya bener sih, namanya juga Bogor, kota hujan. Karena kita berdua pecinta kopi, kita tutup hari ini dengan ngopi. Sambil ngobrol santai, sharing pengalaman hidup di Indonesia, culture, dan sedikit nostalgia tentang Rusia. Bagi mereka, keputusan ini bukan sekedar berpindah tempat tinggal, tetapi juga memulai babak baru dalam kehidupan. Mereka memilih keluar dari zona nyaman untuk merasakan pengalaman hidup di negara tropis yang memiliki. Saya pindah ke Indonesia karena Indonesia itu negara cantik banget. Orang ramah tamah juga, cewek cantik sekali juga. Jika kalian bisa pindah kemanapun kalian mau tinggal di Indonesia, tapi mau pindah ke negara apa? Budaya, bahasa, dan kebiasaan yang berbeda. Salah satu alasan terbesarnya adalah keinginan memberikan pengalaman hidup yang lebih beragam bagi anak-anak mereka. Mereka berharap sang buah hati dapat tumbuh dengan mengenal berbagai budaya. Kalian mau tahu kenapa aku pindah ke Indonesia, right? The long awaited videos yang kalian penasaran banget. The first reason is my work. Kemarin kan my company itu butuh orang bantu kayak acquire company di Indonesia. Terus aku kayak okay, let's do that. The second reason is ini. My suami sekarang dia orang Indonesia, orang Jakarta. So kita ketemu waktu I was doing my S2, my masters di US. By the time my kantor butuh aku doing the acquisition di Indonesia, kita udah mau get married gitu. So God's timing guys, pas banget. I bisa prep wedding sama acquisition, tapi jujur ya capek banget. Capek sampai I kurus, I lost a lot of weight, okay? Capek banget, trust me, karena work sama wedding prep itu not for the weak. This opportunity, my kantor itu was a good opportunity karena aku fly around like Thailand, Bangkok, Jakarta itu. Terus I bisa adjust sedikit. So
I was very lucky that I had that period, a little bumper for the pindah negara. Yeah, so that's why I moved to Indonesia. The long-awaited videos yang kalian mau tahu. Mereka juga mengaku kagum dengan keramahan banyak warga Indonesia dan kuatnya rasa kebersamaan yang mereka temui di berbagai lingkungan. Pengalaman tersebut membuat proses beradaptasi terasa lebih menyenangkan. Ternyata ini alasan Mbak Bule bilang kalau Indonesia lebih baik dari Inggris. Menurut Mbak Bule, salah satu hal yang bikin dia jatuh cinta adalah indahnya kehidupan bertetangga di sini. Bagi dia, tetangga di Indonesia itu bukan sekadar orang yang tinggal di sebelah rumah, melainkan bagian dari keluarga, karena rasa kepeduliannya yang baik banget. Bahkan, dia nunjukin sebuah momen kecil dari tetangganya yang membuat hatinya tersentuh. Our Balinese friends, they said, come and check your bike. I've just come to my bike here. They've left this on our bike. These are a bunch of bananas off their tree in their garden. They thought of us. And they just said, hey, we've left this on your bike. Enjoy the bananas. Nggak heran ya kalau pada akhirnya dia merasa betah buat tinggal lama di Indonesia. Kalau di lingkungan rumah kalian, masih ngalamin momen saling berbagi sama tetangga nggak? Meskipun tetap ada tantangan, seperti perbedaan bahasa, sistem pendidikan, hingga kebiasaan sehari-hari. Kisah ini menunjukkan bahwa terkadang keluar dari zona nyaman dapat membuka kesempatan untuk memperoleh pengalaman baru dan memperluas cara pandang terhadap kehidupan. Kalau disuruh pilih, lebih pilih hidup di Indonesia atau hidup di Jerman? Itu gampang, Indonesia saja. Kenapa? Boleh kasih nggak satu alasan kenapa lebih pilih hidup di Indonesia? Ya, lebih beta di sana, lebih suka hidup di sana. Kan emang kalau sudah malam rame, bisa main ke rumah teman kapan mau, pasti minta masuk, bisa ngobrol. Amazing. Di sini kan beda, orang Jerman Sudah malam sudah nggak bisa ketemu. Kan kalau bahasa Jerman dibilang Bürgersteig wird hochgeklappt. Tahu itu artinya gimana ya? Trotoar di ini. Dikembalikan. Oke. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Pindah ke negara lain memang membutuhkan keberanian, persiapan, dan kemampuan beradaptasi. Tapi bagi sebagian orang, pengalaman tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup mereka. Pada akhirnya, setiap keluarga memiliki alasan yang berbeda dalam. Mbak Bule cerita justru gaji rupiah yang bikin dia akhirnya milih menetap di Indonesia. Katanya di Australia memang gajinya besar, tapi biaya hidup juga nggak masuk akal. Ya, ini gajinya Australia lebih tinggi, tapi ya bayar rumah, bayar bensin, bayar makanan, sangat lebih mahal. Jadi sama aja. Ya, kalau di sana sekali makan di restoran satu orang sampai 500.000. Ya, baru kalau kerja di sana, liburan ke sini, baru banyak uang gitu, bisa jalan-jalan, beli apa aja gitu ya. Tapi kalau tinggal di sana kerja terus sama aja. Makanya sekarang dia lebih milih gaji rupiah aja. Karena buat makan cukup beli nasi jinggo harga 5 ribuan. Murah, enak, dan bikin kenyang. Kalau menurut kalian gimana guys? Setuju nggak? Bagaimana menurutmu? Tuliskan pengalamanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.